Di Hari Raya Idul Fitri tahun ini tersiar kabar kurang mengenakan dari seorang Atta Halilintar. Keluarga sang ayah yang diwakili oleh paman Atta, Febrian Amanda, kembali muncul dengan cerita tentang tidak baiknya hubungan yang dimiliki keluarga itu. Di Hari Raya yang seharusnya menjadi momen silaturahmi justru tak dihadiri oleh Atta Halilintar yang memilih untuk pelesiran ke Singapura. Alhamdulillah kami sekeluarga berlebaran bersama papa atau atuknya para cucu-cucunya termasuk Atta. Kami bersama-sama ngumpul, ada yang dari Lampung, ada yang dari Serang, ada yang dari Pekanbaru, dari Jakarta. Kita ngumpul sama-sama papa. Kita tidak bisa menghubungi Atta, begitu juga Atta mungkin sibuk belum menghubungi kami, termasuk belum bertemu dengan atuk atau papa kami gitu. Mungkin karena dia sibuk, kabarnya dia ke Singapura ya. Ya mudah-mudahan Atta dan Aurel serta Amina sehat-sehat, selamat dalam perjalanan mereka di Singapura dan kembali ke tanah air. Ya sampai hari ini belum ada komunikasi yang dibuat oleh Atta kepada kami atau kepada atuk. Kecewa dirasakan oleh Febrian Amanda. Sebagai seorang paman, Febrian kecewa dengan sikap Atta Halilintar yang seakan memutuskan tali silaturahmi. Tak ada komunikasi sejak bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Febrian mencoba untuk berpikir positif meskipun rasa kecewa tergurat di hati. Sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa, ya kita mengambil positive thinking. Ya, kita anggap hal yang tidak terlalu bermasalah, cuman disayangkan saja. Sangat disayangkan memang di bulan Ramadan tidak bertemu, kemudian di bulan Syawal, bulan silaturahim, bulan bermaaf-maafan, juga belum ada komunikasi yang dilakukan Atta atau abang kami Halilintar kepada papa kami gitu. Namun kami doakan dimanapun mereka berada, semoga semuanya selamat dan sehat-sehat saja. Kecewaan Febrian sebagai seorang paman tak sampai di situ. Diblokirnya nomor telepon sang paman buat Febrian tak bisa sedikit pun menyentuh Atta Halilintar dari segala sisi. Kalau saya pribadi, ya mesti jujur saya katakan saya diblok oleh Atta dan juga keluarganya. Ya. Tapi bagi saya tidak mengapa, kita manusia yang perlu punya rasa sabar, ya, tenang, dan mensikapi dengan mendoakan saja kebaikan. Nah, kalau yang lain seperti adik perempuan saya Windy itu masih punya komunikasi tapi tidak ada dihubungin untuk berkomunikasi atau bersilaturahim gitu. Kurang lebih 6 tahun sudah Halilintar Anovial Asmit tak bertemu dengan keluarga tercinta. Dan pemakaman almarhumah sang ibunda menjadi kali terakhir Febrian melihat sang kakak. Melanglang buananya Anovial Asmit ke berbagai penjuru dunia tanpa sedikit pun pulang ke tanah air menyibak tanya, ada apa sesungguhnya dengan keluarga ini? Beberapa hari besar pun dilewati ayah Atta Halilintar ini. Pernikahan sang putra sulung hingga kelahiran cucu pertama dilewatkannya begitu saja tanpa ada niatan untuk pulang ke Indonesia. Jadi terakhir itu bertemu itu ya, ini mungkin yang ditanyain banyak orang. Terakhir bertemu kami, saya, papa, dan keluarga yang lain dengan Bang Halilintar itu di saat pemakaman mama ke Liang Lahat di Lampung tahun 6 tahun yang lalu. Tidak pulangnya suami dari Lenggo Geni Faruk ini ke Indonesia membuat banyak orang bertanya, ada apa sebenarnya dengan Anovial Asmit? Dan kabar Anovial Asmit mengikuti aliran sesat sehingga membuatnya tak kembali ke Indonesia menjadi tudingan yang muncul dari warganet. Benarkah kakek dari Aminah Hana Nur Atta ini mengikuti sebuah aliran sesat hingga membuatnya tak bisa pulang ke Indonesia? Karena saya sudah praktis 6 tahun tidak bertemu, berkomunikasi sama sekali, ya. Dan sebelumnya pun kurang lebih 4 tahun sebelumnya, di total 10 tahun kurang lebih, ya, waktu mama masih ada dan dalam keadaan uzur dan lumpuh, itu juga bisa dikatakan nihil komunikasi, ya. Jadi saya tidak berapa tahu
apa yang terjadi terhadap abang saya gitu. Tapi saya tidak yakin lah abang saya mengikuti aliran sesat seperti yang diberitakan atau diisukan. Pengajian atau jamaah Darul Arqam itu seperti jamaah tarekat lainnya yang ingin membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti sekarang bermunculan berbagai macam pengajian, ya bermacam tarikat, ya. Kemudian orang berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah. Nah, kalau itu bisa saya katakan bahwa Darul Arqam saat itu bukanlah jemaah yang seperti yang dikatakan itu, tapi adalah jemaah yang mengajak jamaahnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.